Semua sudah hadir. Ya, pertama Pak Bagio, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat sore, Pak Ayu, sama-sama. Gede, terima kasih banyak kehadirannya. Semuanya, tim AJB, terima kasih banyak hadirannya. Pak Gong Rai juga, mana ini Gong Rai kalau tidak ngomong nih? Oke, selamat sore Pak, selamat sore Bapak semua. Kok tidak kelihatan mukanya? Nongol. Aktifkan video Pak Gung. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Oke. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ini terutama sekali karena saya mendadak ini untuk mengundang semuanya untuk ikut Zoom. Mengapa? Karena saya belum pernah melakukan Zoom. Oleh karena itu saya pergi ke Jakarta ini supaya Zoom-nya lebih serem sedikit dari Zoom-nya dari Jakarta ini. Saya juga minta maaf kepada Pak Gede karena lama ini tidak ada bicara, tidak ada. Tenapi. Wah, ini sudah keren nih. Nanti setengah ya. Kalau ini sekarang mungkin saya ini sudah mulai ada cicak-cicak ya. Terus suaranya kurang. Pertama sekali Suaranya kurang jelas Pak, agak bergema suaranya Pak. Diam sebentar, kami unmute dulu yang tidak bicara, nanti kami mute dulu Pak Gede ya, teman-teman yang lain. Satu ruangan yang harus di mute ya. Nah. Oke, sudah boleh. Ya, bagus. Nanti bilang A dengan tahu deh. Oke. Nah, pertama sekali saya minta Pak Gede untuk sekali lagi untuk menyampaikan yang pernah Pak Gede sampaikan dalam proposalnya Pak Gede yang ada Pak Gede. Nah, dari sana nanti kita mungkin bisa dijelaskan misalnya si A amaran seperti apa diputar kembali tinggal lebih semua Made ya, selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua. Ya, jadi terima kasih ya, jadi atas kesempatannya kami bisa diberikan juga nanti kesempatan untuk bisa berpartisipasi ya untuk memperkuat transformasi AJB ke arah digital. Ya, jadi kalau istilah kita transformasi digital atau digitalisasi sebuah bisnis. Jadi digitalisasi sebuah bisnis yang kita sesuai dengan visi ke depan. Nah, sebelum saya mulai slide ini, memang semangat kami sebenarnya untuk menyampaikan solusi ini sebenarnya bukan hanya sekedar kami dalam tanda kutip menjual software, bukan begitu sebenarnya. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu tidak akan mampu mencapai tujuan yang sebenarnya. Nah, untuk itu memang kami memakai pendekatan ERP istilahnya. Jadi Enterprise Resource Planning. Jadi Enterprise Resource Planning itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya atau terjemahannya menjadi perencanaan sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, ya manajemen sumber daya perusahaan. Apa itu sumber daya perusahaan? Adalah
ada 3 yang pertama sumber daya perusahaan. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah orang, kemudian yang ketiga adalah barang atau bahan. Nah, itu sebenarnya enterprise resource planning itu sebuah istilah, arti generiknya begitu. Arti generiknya adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Artinya pengelolaan sumber daya perusahaan. Jadi dia tidak menyebut software, dia tidak menyebut IT, cuman dia menyebutnya kemudian enterprise resource planning. Nah, itu yang saya garis bawahi dulu. Jadi bagaimana, karena pada dasarnya perusahaan apapun manajemen yang disebut, ya ujung-ujungnya mengelola 3 hal itu. Nah, kami berangkat dari konsep itu. Saya bisa slide share, mungkin saya bisa di-allow Pak Eka ya, mungkin sebagai ini. Saya tidak dapat otoritas untuk slide share. Pak Gede, bisa dicoba untuk share screen-nya? Oh, oke, coba. Coba tiang cek. Oh, baik, sudah. Nah, ini saya mau mau mempresentasikan yang pernah kami presentasikan. Jadi waktu itu tanggal 24 Februari, jadi tidak terasa hampir 8 bulan yang lalu. Nah, kita sebut transformasi digital. Jadi transformasi digital melalui implementasi ERP. Nah, ini yang saya ingin sampaikan lagi. Jadi bahasa saya bagaimana kita melakukan transformasi digital, jadi bukan hanya implementasi IT. Nah, ini yang kita sebut, jadi transformasi digital ya adalah integrasi sebenarnya teknologi digital. Jadi seluruh area dalam sebuah bisnis. Jadi kita tidak bisa hanya proyek saja, produksi saja, tapi semua area bisnis, semua fungsi-fungsi bisnis yang pada dasarnya disebut transformasi, nanti ujung-ujungnya apa bedanya kemudian antara transformasi digital dengan bukan. Kalau transformasi digital, dia mengintegrasikan dan mampu bisa membuat proses lebih cepat, lebih murah, lebih akurat, dan lebih baik dibandingkan pesaing. Tapi ada satu poin sebenarnya ketika kita menyebut setiap proses implementasi itu kita sebut sebagai transformasi digital apabila mampu meng-create value gitu Pak. Nah, ini ada istilahnya menciptakan peluang-peluang, menyediakan pendapatan baru serta menyediakan peluang-peluang dan menciptakan value. Nah, ini kuncinya sebenarnya ketika sebuah implementasi sistem disebut transformasi. Artinya dia siap untuk mengubah proses bisnis. Kalau Bapak Ibu dengar sekarang istilah disruption milenial, digital, itu kan sebenarnya efeknya adalah mengubah bisnis model sehingga proses untuk penciptaan nilai itu lebih baru. Kasarnya kalau kita menciptakan peluang ini ketika kita perusahaan beton, nanti kita akan bisa meng-create jenis-jenis pendapatan baru, entah apa di masa depan, karena semua akan digerakkan oleh IT. Itu prinsip dasarnya sebenarnya, Pak. Itu yang disebut transformasi digital atau bukan? Karena sama-sama implementasi software, ada yang transformasi digital, ada yang bukan. Nah, transformasi digital intinya menciptakan proses lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik daripada pesaing, dan mampu menciptakan peluang-peluang baru dan nilai-nilai baru. Nah, itu menariknya di situ nanti, Pak. Peluang baru dan nilai-nilai baru.
Nah, itu yang disebut disruption, transformasi digital dan segala macam. Ya, contoh seperti Gojek selama ini ya dia menciptakan yang dulunya perusahaan taksi, transport seperti itu, nah menjadi baru ya akhirnya ada pendapatan baru seperti komisi penjualan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari proses itu. Nah, jadi transformasi digital. Landasannya harus transformasi digital. Menjadi apa? Bisnis yang dulu berbasis pada konvensional menjadi bisnis berbasis digital. Nah, disebut digital business atau business digitalization. Jadi business digitalization itu adalah salah satu bentuk transformasi digital. Nah, jadi sebenarnya kami mengajak Bapak Ibu untuk ayo implementasi software ini jangan dilihat sebagai sebuah software saja, alat bantu, tapi kita bertransformasi. Nah, di sini ada framework, jadi ada people, process, teknologi. Kami menyadari, Bapak Ibu, bahwa ketika kami membantu proses digitalisasi atau transformasi digital, sebenarnya kami tidak hanya bisa berfokus kepada teknologi, jadi tidak bisa hanya berfokus di sini, tapi kami juga harus menata proses dan orang dan people-nya. Nah, ini yang bagi kami sebagai sebuah poin ya, bahwa tanpa sentuhan dari proses dan people, ya Bapak Ibu tidak mungkin akan melakukan transformasi digital, walaupun kita punya teknologi yang canggih lah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan nah, ini adalah proses jadi aspek-aspeknya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat yang paling bawah ada bisnis, ada information, ada application, ada infrastruktur, ada organization. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat yang garis paling bawah itu ada 5 hal yang nanti kita bisa screen share ya, mungkin Pak Ketut screen share saya. Oh ya, baik, sudah. Nah, ya maaf Pak, saya lanjutkan. Jadi ketika kita bicara tentang proses kita digital transformasi atau transformasi digital, kita harus memperhatikan proses bisnis yang di bawah ini. Terus yang kedua, informasinya apa yang dihasilkan. Lalu aplikasinya, jadi software aplikasinya, nah infrastrukturnya dan struktur organisasi internal. Nah, ketika kami membantu bapak-bapak nanti di AJB, ya kami akan memperhatikan semua aspek di sini, tentu saja dengan sebuah partisipasi secara internal. Jadi bagaimana proses bisnis? Ya SOP kasarnya. SOP pasti kami akan bantu buat. Terus yang kedua adalah jenis informasi dan data yang harus disajikan, kami bantu siapkan. Terus aplikasinya, softwarenya sendiri yang sekian bentuk. Terus infrastruktur, lalu organisasi. Dalam struktur organisasinya. Itu siapa, di jabatan mana, dan lain sebagainya. Nah, semuanya berbasis digital. Jadi, semua berbasis digital business. Kemudian, mengapa ERP? Ya, ERP tadi sebagai Enterprise Resource Planning, ada jadi sumber daya perusahaan, ada orang, uang, dan barang atau bahan. Nah, itu menjadi proses yang terintegrasi semuanya. Nah, sehingga nanti aplikasi yang kami sajikan dalam bentuk ERP ini akan menangani integrasi semua proses bisnis yang ada. Jadi proses bisnisnya gimana, kebijakannya apa, nanti kemudian kita mengintegrasikan semuanya itu. Manfaat ERP kemudian apa? Pertama pasti meningkatkan efisiensi ya.
pasti. Karena prosesnya yang dulu lama, ya karena proses ini bisa lebih cepat, lebih terkendali, pasti nanti akan mengurangi kebocoran-kebocoran dalam artian contoh untuk penanganan stok, mungkin bagaimana kita bisa memastikan pengendalian yang ada di lapangan. Terus yang kedua, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Jadi produktivitas kita, profitabilitas itu pasti akan naik, dan berikutnya kualitas pastinya, dan yang terakhir desentralisasi. Kalau dalam konteks AJB, desentralisasinya kan nanti ada 2 pabrik, jadi ada di Singaraja, ada di sini. Nah, nanti bagaimana desentralisasi itu kita tangani secara lebih baik. Itu, nah desentralisasi ini hanya yang kita sebut sebagai batching blend ini, ready make dan precast. Jadi bagaimana kita membuat desentralisasi. Nah, skopnya ini sebenarnya Bapak Ibu, jadi dari harga kami ini adalah skop cakupan pekerjaan sebenarnya untuk merealisasikan itu adalah penyusunan proses bisnis dan SOP berbasis digital bisnis, kemudian modul-modul pengadaan modul ERP, implementasi software dan pelatihan SDM, lalu pengadaan cloud server. Pengadaan cloud server ini pada saat sampai kontrak kami, tapi setelah itu adalah sudah harus menjadi tanggung jawab AJB. Nah, ketiga pengadaan inilah yang menjadi skop pekerjaan kita. Jadi menyusun proses bisnis dan SOP, pengadaan modul-modul, terus kemudian implementasi software dan pelatihan SDM. Nah, jadi ada 3, nah termasuk pengadaan cloud server, jadi server cloud public istilahnya, nanti kita bisa support selama masih dalam fase kontrak. Nah, ini modul-modulnya Bapak Ibu. Nah, cuman modul-modul scope ERP menyeluruh tuh ini, cuman karena AJB itu adalah manufaktur, dia tidak termasuk proyek. Kalau proyek ini istilah kita kalau di Tunas Jaya ini IPMS-nya lah gitu. Cuman kita tidak termasuk proyek gitu karena AJB kan bukan perusahaan kontraktor, tapi perusahaan yang berbasis produksi. Nah, sehingga di sini ada modul accounting, kita sebut modul SIA, terus modul cost control, modul anggaran, nanti RKAP, nanti Bapak Ibu, teman-teman di AJB, nanti kita ajak untuk menerapkan anggaran, yang mana anggaran proses penganggaran itu kita bantu dari ERP ini juga. Karena kalau untuk good governance, tata kelola perusahaan yang baik, pasti proses anggaran itu menjadi proses yang penting. Habis itu ada modul inventory, ya artinya menangani stok, terus ada modul procurement, ya procurement itu adalah pembelian pengadaan itu, lalu modul delivery nanti akan ada delivery, jadi delivery itu pengantaran ya, pengiriman. Lalu modul produksi, nah ini modul produksi yang cukup kompleks nantinya, terus kemudian ada modul administrasi aset dan modul pemeliharaan aset juga ada. Jadi administrasi aset, asetnya ada berapa, mencatatnya gimana, penyusutannya seperti apa. Nanti juga ada modul pemeliharaan aset, ya aset mana yang diperbaiki, baik itu dengan internal sendiri maupun dibawa keluar. Modul penjualan, menjual ready mix, menjual menjual precast, itu kan harus ada modul penjualan. Jadi pembuatan faktur penjualannya gimana. Modul marketing nanti ada analisa peluang, ada juga di situ pengelolaan peluang dan penyusunan anggaran proposal. Nah, nanti kita bisa bantu dari ERP ini. Lalu corporate planning ada penyusunan modul penyusunan program. Ya, kalau Bapak Ibu nanti ada penyusunan program perusahaan di situ setiap ini. Terus ada dokumen workflow. Ya, nanti ada berapa dokumen. Jadi penyimpanan dokumen lebih pada pemahaman itu, jadi dokumen kontrak, ya kalau di proyek ada dokumen RFI dan lain sebagainya, nah itu dokumennya semua disimpan dalam bentuk digital. Dan nanti akan ada modul executive dashboard, ya jadi executive dashboard, nanti bagaimana para pemegang saham, direksi itu bermain di level
informasi-informasi eksekutif. Nanti human resources, jadi modul administrasi dan kepegawaian itu ada di situ, jadi menangani database pegawai dan sebagainya. Terus ada juga modul pengembangan organisasi dan SDM terkait dengan grade jabatan, apalagi remunerasi di situ, karir itu nanti kita masuk di situ. Customer relationship management, ya pengelolaan data pelanggan, pelayanan pelanggan nanti kita coba handle. Nah, kalau modul proyek mungkin tidak relevan di sini karena kita tidak kontraktor, dan ini kalau dalam konteks TJS ya sering disebut IPMS. Nah, itu adalah modul salah satu dari modul ERP sebenarnya, IPMS itu. Jadi kalau ERP itu menyeluruh dia, jadi keseluruhannya. Nah, project itu salah satunya. Nah, itu scope dari keseluruhan ERP. Fitur kita pakai web-based application, ya berbasis web istilahnya semua. Pakai cloud computing. Cloud itu ya berbasis ya istilahnya komputer awan ya. Nanti cloud itu ada dua sebenarnya, ada public cloud, ada private cloud. Nanti Bapak Ibu, nanti kita bicara tentang security, itu biasanya kita menggabungkan antara private cloud dan public. Jadi itu, nah nanti security nanti penting untuk kita diskusikan. Jadi security yang dimaksud bagaimana pengamanan data, pengamanan aplikasi dan lain sebagainya. Artificial intelligence nanti kita pakai beberapa format-format kecerdasan buatan ada di situ. Terus database berbasis enterprise. Jadi kita bukan database database lokal, tapi artinya untuk super lokal, tapi sudah enterprise, jadi untuk data yang besar, untuk siap menjadi big data sebenarnya. Nanti ada IoT compatibility, artinya bisa dikompatibelkan di dalam Internet of Things. Nah, Internet of Things ini salah satu yang penting dari digital business. Jadi ada alat-alat yang bisa terolah atau dihubungkan dengan IoT. Dan mobile. Nanti bisa berbasis HP, proses pengambilan keputusan itu bisa. Nah, ini fitur-fiturnya sebenarnya. Nilai investasi, nah ini mungkin yang paling penting kita diskusikan sekarang. Jadi gini, angka ini sebenarnya bukan angka besar Bapak Ibu ya. Saya sih ingin sebenarnya Bapak Ibu yang sudah punya referensi atau punya teman yang tahu price list sebuah software ERP, bisa ditanya berapa sebenarnya realnya. Nah, kami sangat memperhatikan biar efisien, karena kita juga memulai, apalagi saya sudah berhubungan baik sama TJS Group, juga berhubungan baik sama Pak Palde. Nah, kami sebenarnya sangat memperhatikan efisiensi di sini. Kenapa kami jamin ini efisien? Yang pertama adalah modul aplikasi ERP sendiri, kalau Bapak Ibu cari di pasaran yang beneran ya, ERP yang beneran itu mahal sekali harganya. Terus yang kedua, kami menyediakan skop membuat SOP sebenarnya, dan itu secara menyeluruh, dan bahkan kami akan bisa membantu untuk men-setup kebijakan akuntansinya Bapak Ibu, terus kebijakan SDM-nya kami juga bisa membantu, yang pada dasarnya itu kita bisa support service-nya. Nah, dan ini bisa diimplementasi di Denpasar dan Singaraja dalam PT Adijaya Beton. Jadi tidak untuk yang lain, tidak untuk entitas yang lain, tapi ini khusus untuk di PT Adijaya Beton. Dan ini nilainya tidak termasuk pengadaan cloud server setelah kontrak ya. Karena kalau nanti kan selamanya kan Bapak Ibu akan harus punya sebenarnya cloud server dan perangkat IoT-nya. Perangkat IoT itu semacam apa ya? Perangkat elektronik, ya mirip seperti GPS lah. Cuman bedanya ini GPS yang bisa mengolah program, itu salah satunya. Nah, itu banyak di pasaran, kami bisa merekomendasi sebenarnya, jadi bukan termasuk itu. Nah, ini rincian harga sebenarnya, kami ajukan 715, terus kemudian kita sempat bernego dengan Pak Ngade Pale ketika itu, ya sampai di angka 536, 250 ketika itu. Nah, itu yang terakhir sebenarnya angkanya.
Nah, ini juga kami membantu input data master, Bapak Ibu. Nah, input data master itu agak lama biasanya ya. Kami harus menyediakan tim, bisa 2-3 orang di awal-awal untuk membantu Bapak Ibu menginput data master. Ya, data master, data inventory, data pelanggan, data apa namanya supplier, data banyak hal yang kita bantu input. Di samping membuat SOP, proses bisnis, kemudian terus melatih juga dan sebagainya. Nah, kita sih sajikan dalam anggaran-anggaran yang ya kalau Bapak Ibu silakan bandingkan di pasar, pasti ini sangat efisien. Nah, tapi walaupun efisien, kami tidak mengurangi kualitas karena kami akan memberikan yang terbaik sebagai sebuah proses integrasi. Nah, ini penyedia apa namanya nilai investasi yang kami usulkan dengan angka terakhir 536. Nah, tentu saja kesuksesan ini tidak cukup hanya bergantung kepada kami, komitmen kami melaksanakan skop sekian ini, tapi juga bagaimana komitmen teman-teman di manajemen, di lapangan juga, dan juga ditambah dengan komitmen pimpinan pastinya, dan komitmen pemegang saham. Nah, ini yang kita bisa sampaikan, dan kami betul-betul ingin kemudian menyediakan sebuah solusi yang mampu membuat proses bisnisnya memang digital. Gitu. Nanti kami bisa tunjukkan seperti apa lebih detailnya nanti. Siang rasa itu Bapak Ibu, jadi yang bisa kami sampaikan. Jadi kita juga ini sudah sempat kami sampaikan di forum yang terdahulu. Nah, mungkin dari sini kita bisa berdiskusi. Silahkan, mungkin waktu saya serahkan kepada Pak Made Dapir. Terima kasih. Terima kasih Pak Udi. Oke. Mungkin pertama saya sedikit mengusulkan, mungkin namanya ya, mengusulkan. Ya secara sepintas tadi kan Pak Gede menyampaikan bahwa ini untuk di Denpasar dan di Singaraja. Secara seperti ya. Nah, cuman seperti yang kami lakukan sekarang kan untuk lebih meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kompetisi kita lebih baik. Kita mau mendekatkan diri di proyek seperti yang kita lakukan di Besakih. Berarti kita bangun plan di Besakih sehingga kita dekat dengan proyek, sehingga mungkin betonnya bisa lebih baik karena tidak membutuhkan perjalanan yang jauh. Yang kedua, dia akan lebih kompetitif karena kita bisa mendapatkan barang lebih dekat, kita bisa menyuplai barang lebih dekat. Nah, kalau ada yang seperti itu, karena Pak Gede tadi kan bilang Denpasar sama Singaraja, nanti kita mungkin saja nanti ada di dekat Provinsi Mano, kalau jadi tolnya kita akan pasang di sana. Jadi ada yang mobil, jadi pindah-pindah gitu loh Pak Gede. Maka sisa termasuk di sana. Karena Pak Gede kan bilang Denpasar sama Singaraja, kalau mobil seperti itu yang berpindah-pindah seperti apa? Mungkin itu berarti bersifat sementara ya? Bersifat proyek, udah dikatakan setelah selesai proyeknya kita angkat kaki dari sana, lalu kita pindah ke proyek yang lain kalau memang memungkinkan bisa proyeknya. Itu. Intinya sih itu sesuai dengan yang kami sampaikan di proposal. Biasanya yang bersifat mobile itu pasti ada charge tambahan, cuman tidak kemudian dikalikan ataukah berapa. Nah, gini, mungkin yang begini Pak, yang bisa jawab adalah
Ada biaya tambahan sebenarnya Pak. Artinya untuk apa yang mobile itu, cuman biasanya kita pakai persentase yang tidak begitu besar. Tapi begini, ya ini juga karena sudah apa namanya artinya kami juga sudah ini. Nah bisa jadi gini aja Pak. Kalau seandainya mungkin Niki Subsampun bisa diterima angka final kami 536 itu, ya kami juga upayakan tidak menambah itu sebenarnya, tidak menambah cost kalau ada yang mobile. Tapi kalau ada yang bersifat fix, pasti kami tambah. Lebih banyak Fix itu seperti contoh di Sakeh sekarang. Nah, kita salah satunya kalau kita dari Denpasar dulu kita kurang produktif. Kalau kita sudah cocok di Sakeh, jadi paling sedikit 5-10% kita bisa lebih kompetitif dari teman-teman yang lain. Sehingga memutuskan untuk taruh barang kita dekat dengan proyek. Nah ke depan sepertinya, karena kan percobaan itu butuh waktu, ada durasi waktu yang boleh diberikan. Misalnya 2 jam atau 3 jam dalam perjalanan, kalau lebih dari itu sudah tidak layak untuk dipakai. Oleh karena itu ada pemikiran kami untuk yang mobil. Jadi bergerak berpindah-pindah mendekat kepada proyek. Itu aja tambahannya sedikit. Gini Ki, untuk apa namanya, kalau kami dibagi tempat lain pasti kami akan cas itu Pak sebagai tambahan, biasanya persentase dari modul-modul yang dipakai. Tapi kalau untuk ini yang penting itu sifatnya mobile, bukan fix ya, bukan menetap dalam sebuah lahan yang sudah diperuntukkan secara permanen dalam jangka panjang. Ya kami yang penting dia nuansanya mobile. Kami untuk ini asal mungkin catatannya itu kalau mungkin tetap bisa di angka 536 kami tidak akan cas yang mobile. Ya kadang-kadang seperti contoh di Besakeh, berarti langsung masuk itu ya. Yang di mana Pak? Yang di Besakeh? Oh, sudah produksi di Besakeh itu. Sudah langsung ya. Jadi khusus untuk AJP kita kasih inilah free lah itu Pak. Khusus untuk AJP. Yang sudah pasang itu di sana dan sudah produksi. Ya, dasar pemikirannya dekat dengan bahan baku dan dekat dengan proyek, sehingga kita bisa menghemat ongkos kirim, sehingga bisa lebih efisien dari teman-teman yang dari sponsor atau dari mana itu, sehingga hitung-hitungnya bisa 5% sampai 10% kita lebih cepat dalam rangka kompetisi dong, utamanya. Ya, itu yang sudah itu kita menuju kepada yang paling ditunggu-tunggu. Kembali saya kan ada SMS dari WA dari Pak Bahlil bahwa Pak Bahlil sudah melakukan, sudah dapat bicara dengan Pak Gede ya. Sudah bicara dengan Pak Gede, saya lihat dulu aja. Itu menjadi 536 gitu ya Pak Udi? 536 dari sudah saya beri apa? Dari Pak. Nah ini saya dikasih tanggung jawab oleh Pak Bahlil. Tolong Pak Made di nego dikit. Oh Pak Made, apa di anu aja, di pasca saja supaya tidak ada 36 yang jadi 500. Sudah langsung kita kontrak nanti Gede sama Pak Widi nanti yang ngurus kontraknya. Karena Pak
siapa namanya Pak Dut? Dut siapa ya? Ini dia. Filming di Bos Koko. Oke. Pak ini Pak Fadia yang dulu biar Pak. Pak Dut Spartel. Karena Pak Dut Spartel kan bagian administrasi, accounting, menyampaikan supaya supaya bisa tahun ini bisa mulai gitu Pak Dut ya. Oleh karena itu secepatnya ini kontraknya nanti Pak Budi sama Gede sama Dudi sama Komang bicarakan dengan Pak Wahyu seperti apa kontraknya, cara bayarnya sudah cepat sih. Cara bayarnya sudah apakah dicicil jam berapa? Ini awal Singapura yang ada ini duitnya agak kering ya. Tapi secara prinsip kemarin dia dapat bicara sama Pak Halo, ya sudah secepatnya itu supaya jangan ditunggu-tunggu sama tim. Nggih, juga pakai momentum awal tahun Pak nanti supaya awal tahun sudah pakai sistem gitu. Jadi di 1 Januari sudah bisa pakai dengan saldo awal neraca yang benar, dengan cut off opnam neraca lah kita lakukan. Oke, yang lain tolong ada yang mau disampaikan, Gede, tolong Gede. Mungkin Komang bisa sedikit. Ya. Nggih. Mau bertanya sedikit, Pak Bagi. Nggih. Di awal tadi kan dikatakan bahwa IoT itu memerlukan alat-alat, nggih? Ya, IoT sendiri alat. IoT sendiri alat. Nah, tapi di dalam daftar harga yang tidak melihat adanya hardware atau alat-alat yang sudah include di biaya tersebut. Nggih. Atau itu alat-alat itu bisa dikasih contoh, misal apa? Berarti kan hardware itu untuk mendukung softwarenya agar bisa berjalan dengan baik kan begitu. Oke. Gini, jelas proposal kami tidak termasuk alat itu pasti, tapi software kami kompatibel dengan alat itu poin sebenarnya. Salah satu alat yang dipakai adalah contohnya saja itu ada semacam alat kontrol dalam bentuk IoT itu contohnya ini ya, itu perusahaan suatu saat ingin mengontrol armadanya dia. Biasanya mengontrol armada ini beberapa informasi diperlukan untuk kepentingan contoh untuk mengontrol tentang penggunaan BBM, terus yang kedua mengontrol tentang maintenance, apakah ban, penggantian ban dan ke bengkel. Terus yang ketiga tentang letak posisi gitu. Nah, nanti alat ini itu mirip seperti GPS, tapi dia punya algoritma yang kemudian ditempel di kendaraan itu. Ditempel di kendaraan, nah dia langsung sebenarnya dia mengirim semacam informasi ke cloud lalu diolah oleh software kami. Nah, software kami ini kompatibel untuk pengolahan data yang dikirim oleh IoT itu. Tapi IoT sendiri tidak bagian dari pengadaan ini. Nah, ini biasanya makin lama makin murah. Nah, itu ada di pasar. Kami bisa kasih rekomendasi sebenarnya seperti itu. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengevaluasi apakah sebenarnya penggantian ban sudah pantas belum, karena IoT itu akan mampu memberikan berapa kilo sebenarnya ini dengan umur. Nah, jadi kita membuat semacam algoritma yang sebenarnya bisa memberikan keputusan itu. Itu sebagai contoh sebenarnya. Contoh yang kedua, IoT itu timbangan, Pak. Mungkin timbangan kita di Basecamp itu bisa langsung
diakses atau dimonitor di kantor pusat gitu tentang semua hal, dan di situ dia langsung mengkalkulasi tentang nilai persediaan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh IoT. Jadi IoT-nya bisa berupa timbangan yang ada alat artificial intelligence-nya gitu. Nah, itu bisa dikembangkan di mana-mana nanti. Nah, untuk manajemen aset, untuk pengelolaan pengendalian dari inventory pada waktu menerima barang dan lain sebagainya itu. Nah, itu contoh yang kami cuma ingin menegaskan di sini bahwa selama bahwa Bapak Ibu ingin mengembangkan semacam skema-skema artificial intelligence untuk manajemen produksi kita, ya software kami akan bisa kompatibel dengan IoT seperti itu. Itu dua contoh yang banyak dipakai. Bisa ditaruh di alat berat, bisa ditaruh di dump truck kita atau di mixer kita. Terus bisa juga itu sebagai alat kita timbangan untuk barang datang, terus informasinya dikirim ke pusat langsung diolah untuk monitoring sebenarnya bagaimana aktivitas base camp. Itu salah satu contoh. Oke. Berarti untuk memaksimalkan software yang Pak Bagi akan berikan kepada kami, berarti kita juga membutuhkan hardware yang bisa mendukung atau siap mendukung software tersebut dengan biaya yang belum include di daftar harga tersebut. Ya. Berarti kemungkinan ada tambahan harga untuk hardware tersebut. Hardware. Memaksimalkan 4.0 lah, digitalisasi itu. Ya. Menjadi construction 4.0 lah. Nanti ada tambahan hardware. Nah, sementara yang tidak nambah hardware ada juga, Pak. Umpamanya kita membuat data-data customer yang mungkin ini relevan kita bicara seperti di TJS Group ataukah di Multi Group, itu sudah banyak punya proyek langsung digabung, diolah, pokoknya datanya istilahnya dianalisis sedemikian rupa untuk pengambilan sebuah keputusan. Itu tidak perlu IoT, itu cukup artificial intelligence saja berarti. Nah, jadi kombinasi, jadi memaksimalkan itu akan selalu bisa menggunakan artificial intelligence saja tanpa IoT maupun dengan IoT. Nah, berarti kalau ingin ini maksimal mungkin, pasti nanti harus ditambah tentang ini. Pemakaian QR code juga, pemakaian yang luas tentang QR code, nah itu juga nanti akan sedikit banyak juga berinteraksi dengan hal-hal seperti tadi. Mungkin satu lagi, Pak Bagi. Nah, misalnya di dalam modul itu kan terdapat banyak nanti, misalnya di dalam produksi yang akan didigitalisasi A, B, C, dan E, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita berdiskusi, sedemikian mungkin, sedemikian rupa, ternyata ada kemungkinan tambahan yang kita ingin aplikasikan di sana gitu. Ada tambahan gitu. Apakah kira-kira ada tambahan biaya juga di situ? Misalnya dari A, B, C, D, setelah kita koordinasi segala macam, yang E bisa nggak dibuat seperti ini? Sepertinya akan lebih mudah gini. Nah, kira-kira kalau ada penambahan gitu di dalam perjalanan nanti, ada berarti cas-cas yang akan dikenakan, berarti kan begitu? Ada nih proses maintenance. Biasanya ada terkait dengan fitur itu atau terkait dengan upgrade SOP biasanya. Upgrade SOP, terus kebijakan baru dan sebagainya berimplikasi sama software, biasanya ada maintenance cost lah. Di luar, nah gini, kita tetap menyediakan maintenance nanti. Rencananya begini sebenarnya, waktu yang kami perlukan itu sekitar 6 atau 7 bulan. Tapi habis itu kita akan menyediakan maintenance yang free, ya seperti Bapak Ibu di konstruksi ada maintenance free, itu selama 2-3 bulan. Nah habis itu baru kita kena cas. Nah, kalau berhubungan dengan internet, tentu saja kan dengan server. Ya. Kita ini akan mempunyai server sendiri atau mungkin server ikut dengan server yang sudah ada? Nah, ini cloud itu didefinisikan dua. Ada namanya private cloud, ada namanya public cloud. Kalau private cloud itu berarti servernya ada di internal, di kantor kita lah. Itu berarti servernya dari kantor kita. Nah, tentu saja dia tidak bisa diakses di publik. Nah, itu biasanya beberapa ini dia pakai ini. Terus ada public cloud. Nah, kalau public cloud
itu kita menyewa yang disebut sebagai VPS, Virtual Private Server yang kita sewa. Nah, untuk pembahasan ini nanti saya ingin sebuah sesi khusus. Nah, sedikit gambaran nih. Untuk yang private cloud itu VPS itu kita nyewa sebenarnya. Nah, nyewanya per bulan itu 1,5 apa 1,8 juta. Itu nyewa di ini. Nah, cuman kalau mau sharing umpamanya itu nyewa VPS aja segitu gitu. Publik. Nah, ada dua soalnya VPS, ada yang 1,8, ada yang 7 juta. Tapi 7 juta yang big data yang sudah begitu besar. Tapi VPS itu sudah cukup lah untuk AJP. Nah, VPS ini sebenarnya bisa sharing, umpamanya AJP dengan TJS, dengan ini, buat dia dengan VPS yang sama, tapi sharing dengan domain yang berbeda. Gitu. Nah, itu tetap aman. Nah, jadi 1,8 itu bisa sharing setiap bulan berapa. Nah, kami sudah praktekkan di grup kami, itu bisa, itu artinya kita bisa sharing dengan 2-3 perusahaan sebenarnya. Nah, sehingga jatuhnya per bulan tidak banyak. Ada perusahaan juga yang mengkombinasi sebenarnya. Mengkombinasi begini, dia itu hibrid istilahnya, ada yang private, ada yang cloud. Jadi hal-hal yang pengolahan operasional dia private ya, tapi kalau yang cloud public dia akses terhadap informasi yang dari mobile dan lain sebagainya. Tapi sekedar gambaran itu. Nah, tapi di fase proyek VPS itu tanggungan kami di fase proyek. Ya, nah nanti setelah proyek selesai itu adalah dalam 6 bulan atau 7 bulan itu selesai, kita kan sudah habis kewajiban kami untuk menyediakan cloud server itu, nah baru diadakan sendiri. Berarti sifatnya menyewa. Menyewa. Ya, oke. Ya. Oke. Cukup dari saya. Oke. Makasih. Semua. Jadi ada masukan, ada pertanyaan? Pak Bagi. Iya. Pak Bagi. Iya. Silakan. Halo. Iya, sampun. Halo. Iya. Halo, Pak Gede ya? Bisa kedengeran, Pak? Putus-putus. Saya belum dengar. Ya, Pak, ini menyambung tadi mengenai cloud service tadi itu, Pak. Nah, ini Putus-putus ya? Apa saya yang sinyalnya, apa Pak Gede Prat yang problem sinyalnya nih? Oh, coba saya close. Saya agak kesulitan mendengar suara Pak Gede. Tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran? Masih mute? Masih mute tuh? Oke. Nah, ini sudah, Pak. Sudah. Jadi kan mengenai cloud service tadi, Pak. Kita kan tahu kalau setiap saat itu kan akan berkembang ya, Pak ya. Jadi traffic segala macam itu. Nah, nanti suatu saat kalau kita mau pindah provider cloud itu bisa, Pak, data-data itu, Pak? Oh, bisa. Itu nggak susah, Pak, untuk pindahnya, Pak? Nggak ya? Ya. Ini soalnya kan kayak kalau kita biasanya pakai cloud, ada sewaktu-waktu yang trafficnya benar-benar padat gitu, Pak. Nah, itu udah dipikirkan ya, Pak ya. Jadi biar nggak gini nanti nih. pada saat
Pertama begini, kalau seandainya cloud, ada dua hal yang kemudian terjadi. Ya, pertama kita harus cek pastikan bandwidth dari WiFi kita, Pak. Bandwidth WiFi. Nah, terus yang kedua, pastikan biasanya ada backup WiFi kalau saya memungkinkan. Nah, ini satu contoh, sekitar 1,5 bulan yang lalu sempat beberapa kena masalah itu cloud. Bahkan Telkomsel, kalau Bapak Ibu masih ingat, Telkom sama Telkomsel itu sampai sempat hang beberapa jam dalam satu hari ya. Itu kalau masih ingat juga minggu yang lalu WhatsApp sama FB juga sempat problem dia. Nah, itu pasti ada risiko itu. Ya, jadi itu ada risiko di mana nah kami juga sempat punya masalah itu dalam setengah hari, terus lalu kita langsung istilahnya membuat restore. Nah, oleh karena itu pasti itu risikonya. Karena itu, nah, nanti kalau ada sesi khusus nanti ketika kami sudah mulai berproses, nanti kami akan memberikan alternatif skema sebenarnya. Ada namanya skema hibrid. Nah, skema hibrid itu ada yang sebagian di jaringan lokal dia diolah, sebagiannya di cloud lokal, ada yang di cloud public gitu. Nanti ada plus minus di situ. Jadi ketika kita bicara cloud itu tidak berarti kemudian publik semua ya, artinya semua publik bukan. Ada cloud private sebenarnya, khusus untuk di AJB saja. Itu kita dalam bentuk local area network atau dalam lokal saja, nanti kita mendaftarkan IP masing-masing. Nah, itu berarti tidak tergantung pada bandwidth tadi. Itu tergantung kepada, ya kalau kita pakai kabel dan sebagainya. Yang publik tergantung publik. Nah, semuanya ada plus minus. Nah, itulah nanti yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana mana yang dipilih ini. Nanti, tapi software kami compatible di semua. Mau pilih yang mana aja dan semua. Jadi benar ada risiko itu, dan saya sempat mengalami 1,5 bulan yang lalu juga kita hampir 1 hari itu tidak bisa beroperasi. Nah, ternyata Telkom juga mengalami hal yang sama dan sebagainya. Nah, untuk mindahin tidak lama karena kami juga kasusnya mindahin kemarin. Jadi mindahin data ya bisa sih, aman sih. Aman ya Pak ya. Ya karena datanya pakai enkripsi istilahnya. Jadi ketika Bapak Ibu input data, sebenarnya di server itu tidak data itu yang muncul, kode yang berbeda, acak ya. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi. Jadi ketika dia lempar ke server, itu sudah data yang encrypt. Habis itu kalau kita balikin lagi, baru dia decrypt itulah. Oke. Jadi pada saat server down atau cloud down itu kita udah ada backup plan ya Pak ya, berarti masih bisa tetap kerja kan ya Pak ya? Ya, bisa. Oke. Ya, segitu aja sih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kembali. Dari AJB ke Widi ada. Yang pasti ini izin Pak Gede. Oke, Pak Tut. Oke. Selamat sore. Pengalaman kemarin kita yang di Besakeh ya, kita rencana mau klien kita ya, calon klien ya, calon rekanan di baik BP maupun waskita kan BUMN. Jadi di sana lebih dituntut keunggulan dari AJB ya, baik dari sisi ID barangkali ya, baik dari sisi pabriknya juga,
kalau yang dituntut di pabrik itu adalah yang common wheel, Pak. Artinya berbasis computerized ya semua itu. Computerized, sehingga dijamin mutunya, barangkali begitu ya. Untuk menjadi rekanan aja persyaratnya bukan main, Pak. Untuk menjadi rekanan terdaftar ya, rekanan di PP itu, luar biasa, sampai sekarang belum komplit ya kita jadi rekanan PP itu. Dan kita juga dituntut masalah apa namanya ya, di keunggulan dari SDM kita, Pak, untuk bisa mengikuti manajemen mereka. Nah, itu kita harus bisa mengikuti lah. Nah, di sanalah kita dituntut, Pak. Dengan adanya nanti IT ini, kita harapkan juga nanti kita bisa menunjukkan keunggulan kita berbasis IT ini, berbasis computerized ya. Sehingga mereka lebih gampang lah, lebih interest kepada AJB. Ya. Yang kedua itu masalah yang tadi sampaikan, masalah investasi itu, Pak. Itu kan sangat relatif ya. Bagi saya relatif, tidak mengatakan besar, tidak mengatakan kecil. Yang paling penting adalah value-nya, manfaatnya apa yang kita dapatkan dari investasi itu. Sebenarnya kan begitu ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita bergerak di bisnis kan, bagaimana mengeluarkan dana lah sekecil mungkin ya, ekonomis dengan harapan mendapatkan hasil yang semaksimal. Kan begitu ya. Itu yang saya sampaikan, Pak Gede. Siap. Jadi saya sih sudah karena merasa yakin pakai teknologi terkini ya platform kita. Jadi saya rasa kita pun tidak akan kalah dengan BUMN itu. Ya, kebetulan kami juga tahu di belakang mereka siapa dan lain sebagainya, dan saya rasa kita bisa tampil percaya diri lah. Dan dari teknologi yang kita pakai juga 4.0 yang pasti bisa beradaptasi dengan mereka. Yang pada dasarnya adalah sesuatu yang sama-sama kita pada di advance. Nah, itu yang saya bisa pastikan. Yang kedua, nanti mungkin saya perlu disupport tentang ini, Pak. Kalau Bapak Ibu punya manual mesin ya, manual book dari mesin AJB itu biasanya ada kode-kode yang ya kalau mesin-mesin yang terbaru biasanya dia compatible ya dengan diakses lewat API itu. Nah, pasti ketika mulai kami minta manual booknya itu untuk kemudian kita bisa fully. Jadi mesinnya dia kita gini, ada dua arah sebenarnya. Yang penting sistem kami sudah menyediakan kompatibilitas ke situ, tapi biasanya mesinnya itu punya semacam tools, interface lah bahasanya, kalau bahasa softwarenya interface dan manual book yang menghubungkan dia dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, itu akan lebih meningkatkan performa lah nanti. Nah, itu yang saya bisa sampaikan bahwa ya dengan BUMN harusnya dengan kita mampu mengimplementasi ini, kita bisa setara lah sama mereka. Nanti kita sudah web base, kita juga pakai database Postgre. Postgre itulah database database enterprise gitu. Jadi Bapak Ibu kalau melihat software ini bagaimana, lihat database yang dipakai apa gitu. Itu salah satu sebenarnya. Apakah database-nya menopang untuk ke big datanya, menopang untuk enterprise gitu. Karena ada database yang tidak menopang itu gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita sudah adaptasi tadi IoT dan artificial intelligence. Nah, mudah-mudahan nanti dengan implementasi ini kita bisa lebih setara dengan mereka. Yang kedua, ya pastinya nanti yang saya sepakat dengan Pak Ketut bahwa nanti masalah mahal murah pasti relatif, tapi bagaimana kemudian kita memberikan value.
Ya, setiap hal harus kita hitung, dan pastinya nanti dari tim manajemen pasti akan membuat semacam ketika jalan, semacam evaluasi. Bagaimana sebenarnya benefit dari IT ini. Nah, biasanya mereka punya nih, kalau misalnya kita keluar dana segini, berapa, artinya return on investment-nya seperti apa. Nah, kalau IT yang seperti ini ya paling nggak 2 tahun, 3 tahun itu sudah balik modal lah sebenarnya. Balik modal itu artinya investasi yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil daripada hasil yang didapat, baik itu berupa peningkatan sales atau kecepatan atau juga penghindaran dari risiko-risiko bisnis. Jadi saya sepakat, dan menurut saya itu pasti kajian-kajian yang kita harus lakukan. Oke, sukses semua. Pak Sumarta ada penambahan? Ini salah satu Selamat sore Pak Gede. Selamat sore. Oh, mau bunyi. Ya, Dok. Nggih, ampun. Ya, Pak Gede. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak Gede terkait dengan sistem ya komputerisasi tersebut. Di awal tadi ada kalau tidak salah 4 jenis pekerjaan yang mungkin yang pertama saya sedikit ada proses bisnis dan SOP Pak. SOP ya. Mungkin sedikit kita akui bahwa di AJB kita akui SOP-nya sendiri belum belum sempurna sekali Pak. Nah, mungkin untuk memperlancar proses komputerisasi nanti kami harapkan SOP tersebut yang kami lakukan secara sederhana lah, manual ini kita benahi dulu, mungkin biar sesuai dengan standar akuntansi Indonesia lah. Untuk accountingnya, mungkin untuk di produksi, mungkin untuk di SDM, biar tidak nanti setelah itu mungkin ada perlu penambahan, baru kita melangkah ke sistem semuanya. Yang saya takutkan nanti sesuai dengan apa yang tadi juga diperbaiki setelah perjalanan mungkin ada perubahan SOP itu akan menambah biaya. Mungkin kami di AJB dikasih kesempatan dulu untuk membenahi SOP tersebut. Nanti kita tetap koordinasikan dengan pihak Bapak, mungkin mana-mana SOP kita itu yang perlu kita sempurnakan lagi sebelum kita mengarah ke sistem. Yang kedua, saya dari keuangan sudah sempat bicara dengan bapaknya, Bapak Dapir, kalau Suaranya hilang, Pak. Suaranya terganggu nih. Suaranya
Hilang suaranya. Coba perbaiki di sana. Suaranya tidak keluar. Ini sama Pak Ketut di satu kantor ya di semua ya. Berarti cuma bisa berbeda luar. Pak Ketut tadi bagus. Terus Pak Patu mungkin Sudah pendengaran dong. Ini dulu. Apanya dulu diperbaiki dulu. Bisa diperbaiki dari sini. Atau gabung Pak Ketut di Siasya kali ya. Berarti suara kita tidak terdengar benar. Dekat dengan Mas. Dengarnya. Tempatnya Pak Ketut ini aja kayaknya Mas. Bersama Pak Derwidi kan? Halo. Kalau bersama Pak Derwidi mungkin pindah ke Derwidi itu. Sehingga tadi suaranya Pak Derwidi bagus. Samping-sampingan. Halo Pak Gede. Ya, saya ulang Pak. Maaf tadi, saya ulang. Ya, mohon maaf ini. Pertama, kita di AJB akui seperti yang tadi Pak, ada 4 proses pekerjaan. Yang pertama itu proses bisnis dan SOP-nya Pak. Saya tekankan di sini SOP lah dulu. Kita akui di AJB kita punya SOP yang masih sederhana dan mungkin belum sempurna sekali Pak. Nah, mungkin sebelum kita mengarah ke sistem, mungkin perlu masukan dari Pak Gede dan tim nanti untuk membenahi SOP kita dulu sebelum kita melangkah ke sistem. Biar tidak seperti tadi dari perannya Pak Komang mungkin tadi, nanti biar tidak di perjalanan nanti adanya perubahan SOP itu membuat penambahan biaya. Nah itu yang pertama. Karena terus terang aja kita di AJB akui itu SOP-nya masih belum sempurna sekali, perlu untuk penataan sebelum kita melangkah ke sistem. Yang kedua, saya setuju sekali dan saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak, kalau misalnya kita deal untuk melangkah ke sistem komputerisasi, kalau bisa startnya itu di awal tahun. Nah, sehingga proses, terutama kami ya di accounting itu, datanya itu biar tidak seperti kemarin kami harus nginput ulang data dari Januari mengejar misalnya proses setelah 6 bulan berjalan, sehingga di awal tahun lebih meringankan karena data itu sudah update di akhir tahun. Nah, cuma itu aja dari saya Pak Gede. Terima kasih. Ini terima kasih Pak. Jadi yang sepakat Nike. Dan kami nanti gini, jadi ini momen yang bagus kita akhir tahun, lalu start live istilahnya betul-betul dipakai di awal tahun. Nah,
atas seperti itu, maka memang kita harus memulai pekerjaannya sesegera mungkin, karena nanti akan ada proses menyiapkan SOP, mengumpulkan data, berikut melatih semaksimal mungkin, sehingga kawan-kawan di awal tahun menjadi siap. Gitu. Nah, jadi menjadi siap. Nah, sebagian sebenarnya kami sudah sempat melakukan assessment terkait dengan SOP di AJB, dan juga beberapa kebijakan kita sudah sempat diskusikan tentang chart of account dan tentang yang lain sebagainya. Nah, harapan saya mudah-mudahan nanti kita bisa betul-betul memulai di awal tahun secara efektif. Nah, kalau kita mulai di awal tahun, berarti anggaplah kontrak kami 6 atau 7 bulan, nanti ketika awal tahun, nanti ada sisa kontrak itu yang kemudian kami akan betul-betul maksimalkan untuk melakukan pendampingan dan penguatan fitur-fitur tadi. Dan sesedikit mungkin kita ada perubahan nanti setelah kontrak ini. Nah, sehingga tidak sepakat sekali itu, dan kami pastinya memohon dukungan nanti Bapak Ibu yang di tim manajemen, karena sebagian besar juga tergantung kepada komitmen kita, ya ketersediaan waktu nanti dan lain sebagainya untuk mengalokasikan prioritas untuk penyiapan sistem niki. Nah, mungkin tidak untuk kemungkinan agak ada lembur sedikit nanti, apalagi akhir tahun nanti kita akan menyiapkan setup saldo awal soalnya untuk siapnya kita di awal tahun. Nah, itu yang waktu masih tersedia 2 bulan lebih sedikit, dan itu pasti waktu yang tidak cukup lama untuk memastikan bahwa kita siap start di awal tahun. Terutama kita sudah pakai neraca pembuka istilahnya, nah opening balance sheet kita yang di 31 Desember 2021. Nah, sehingga nanti kita bisa mulai per 1 Januari itu sudah mulai ya istilahnya penerapan waktu mungkin berbau soft launching, tapi sebenarnya itu sudah mulai real gitu. Nah, dengan fitur-fitur yang kita lengkapi makin lengkap. Nah, perhatian saya lebih kepada bagaimana kemudian kita bisa berangkat dari proses transaksi di awal tahun depan ini. Gitu. Pak Ketut, nanti pasti kami akan di awal-awal kami akan lebih banyak bicara SOP, bicara macam-macam. Paralel dengan itu kami sudah trial untuk proses pelatihan bagi para operator, Pak. Jadi para operator yang menggunakan di bagian gudang siapa, di bagian pembelian siapa, di bagian ini kita sudah latih. Sudah mulai kita latih termasuk menggunakan software, dan kalaupun ada beberapa perbaikan-perbaikan di penyesuaian sedikit sesuai dengan kekhasan dari AJB. Oke, itu yang mungkin yang bisa jawab. Oke, terima kasih Pak Gede. Semua. Pak Dewo dari operasional, ada yang mau disampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan produksi? Ya, terima kasih Bapak. Untuk kami di tim produksi sih sudah menunggu-nunggu ini Pak, biar ada kita aturan itu yang pasti, SOP-nya yang pasti. Itu di kontraknya Pak Gede kan sudah ada itu, SOP udah jelas. Itu yang pertama diperbaiki, harus SOP-nya di mana tanda tangan, proses ordernya seperti apa, terus kalau ada order dari vendor atau konsumen kita seperti apa, kan itu harus diperbaiki. Kalau yang sih biar segera gitu. Kalau sekarang udah berapa yang dengar tadi 500 ya? 500 kayaknya itu. Biar dibikinin kontrak secepatnya nih, biar kita bisa mulai berproses. Itu kan itu untuk modul-modulnya. Terus kalau ada tambahan lagi sejenis GPS Pak ya, Pak D ya, jenis GPS itu ya alatnya lagi ya ada tambahan. IoT itu. Ya, nanti IoT itu sejenis GPS tapi dengan ada fasilitas programnya dia. Ya, nanti kalau sudah jalan, nanti saya akan
tunjukkan contoh-contoh alat itu. Artinya banyak di pasar seperti itu, artinya kita bisa pilih. Kalau yang diproduksi sih seperti itu Pak, biar segera gitu. Biar ada, kita udah siapkan tim-tim kita di produksinya, logistik, terus untuk tim produksi, precast, kita ada 3 unit bisnis ini Pak, yang di AJB-nya, Pelayan Denpasar, precast, sama Singaraja itu yang tetap. Kalau yang ada tambahan untuk Besakih kan sifatnya sementara, itu enggak ada kenaikannya lagi kan gitu. Oke, kalau tiang seperti itu aja Pak. Oke. Berarti dipercepat dong. Ada dong. Oke. Berarti Pak Budi sudah jadi Desember jalan. Yang penting juga teman-teman semangat juga Pak ikut. Nah, nanti saya takutnya teman-teman nanti pada sibuk tidak sempat ikut pelatihan, ikut ini. Nah, nanti saya khawatirkan itu. Mohon juga dukungan dari Bapak Direktur untuk memberikan dukungan pada teman-teman untuk bisa berlatih, untuk mengalokasikan waktu gitu. Tapi saya dari ada banyak alasan. Nanti? Oke, lanjut. Terus tadi bagian rekrutmen apa yang ada yang perlu disampaikan? Sudah bisa lihat? Halo, ya. Bisa bantu dulu. Ganti bayar, oke, masih bayar Pak Dewo, ganti Pak. Ya, halo, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya kepada Pak Ade Bagiat. Ade, ini saya dari Prokupma dan ya pengadaan barang. Karena saya mau tanya di masalah pengadaan barang dan umumnya, yang mau tanya masalah pemeliharaan Pak Ade. Pemeliharaan ya tadi kan sudah sempat disinggung juga masalah pemakaian nanti di solarnya terus di ban kan gitu. Apa nanti bisa difungsikan untuk umpamanya mengontrol kayak filternya gitu sudah perlu diganti apa belum, apakah gininya Pak Made itu nanti bisa untuk mengontrol itu. Nah gitu. Biar nanti kadang-kadang kan kendalanya karena keterlambatan sedikit untuk pergantian itu terjadi kerusakan yang lain gitu. Nah, ya dari saya sih cuma segitu dan sama saya dari tim rekrutmen sama seperti produksi biar lebih cepat. Biar Januari sudah mulai 2022. Lebih cepat lebih baik ya. Terima kasih Pak Ketut. Jadi gini, ini analogi anggaplah pemeliharaan. Tadi ada yang saya sampaikan salah satu contoh penggantian ban, penambahan bahan bakar dan sebagainya. Ya, terus bisa pakai IoT ya. Nah, terus ada juga level yang hanya dimonitor dari segi bagaimana kita mencatat semua riwayat-riwayat pemeliharaan itu. Nah, kalau kemudian yang seperti tadi filter macam-macam, kemudian yang penting di pasar, kemudian ada IoT dan algoritmanya terkait dengan itu, pasti bisa. Itu poinnya sebenarnya, Pak. Tapi kalau dari konsep keseluruhan pemeliharaan, saya rasa nanti dengan modul manajemen aset yang kami berikan kepada Bapak Ibu
AJB, itu akan kita paling tidak kita sudah bisa memonitor sebenarnya setiap item aset yang kita miliki. Tentang riwayat kapan dia memiliki, kapan ini, itu statistik kita buatkan. Dan berikut juga nanti kalau sudah terkait dengan IoT itu dia langsung di barang di mesinnya itu yang nanti kita ada algoritmanya. Jadi banyak level dalam untuk menganalisa pemeliharaan itu. Termasuk kita coba nanti juga membantu SOP pemeliharaan. Nanti SOP pemeliharaan itu biasanya begini, ada yang disebut sebagai keluhan utama, habis itu akan ada namanya foreman itu lebih kepada kepala bengkel, supervisor bengkel itu, lalu dia mendefinisikan apa masalahnya, nanti dia akan membuat work order, akhirnya diberikan ke mekanik ataukah ke bengkel, nanti dia bilang. Nah, dengan semua sisi kita perbaiki, prosedurnya kita perbaiki, terus record data kita perbaiki dengan pemeliharaan, terus ditambah juga IoT, ditambah juga nanti algoritma itu, nah, kita akan mendukung proses pemeliharaan bisa lebih efektif dan efisien. Nanti ada pendahap. Nah, Bapak, terima kasih banyak. Ya, diharapkan Januari itu sudah mulai start implementasi. Walaupun saya katakan itu belum bisa semua pastinya, tapi yang paling utama adalah kita mulai dari adanya saldo awal neraca 2022. Nanti di situ kemudian proses inventory, proses macam-macam kita bisa mulai sudah prosesnya secara pelan. Nah, cuman dengan catatan sekali lagi, Bapak Ibu yang juga saya paham, yang di lapangan juga pasti ada kesibukan lain yang utama, ada implementasi ini, mungkin Bapak Ibu kami akan ganggu, akan ini, ya mohon juga kesediaannya untuk mengalokasikan waktu lebih. Sehingga agenda ini kita bisa. Oke? Oke, Pak De, terima kasih banyak. Pasti nanti yang siapkan apa yang Pak Gede butuhkan bersama Ade, kita siapkan. Bisa. Oke, Pak Gede, semua. Pak Gede Pradana dan Komang Samudra, ada lagi tambahan? Silakan. Dari Komang cukup. Dari Tiang juga cukup. Oke. Pak Didi, ada tambahan? Pak Didi. Ada panggil Pak. Sudah cukup. Ini cukup Pak. Oke. Cukup. Untuk penduduk Korai sudah direkod ya, ada masukan apa? Tadi saya banyak bertanya ke Korai. Oke Pak, selamat siang Bapak-Bapak semua. Jadi dia mengikuti dari awal. Ya. Jadi pertama yang sangat mengapresiasi keputusan beliau, terutama pemegang saham yang juga hadir. Kenapa begitu? Karena AJB adalah partner Tunas Jaya Group. Ya tentu dalam hal ini kami juga merasa berkepentingan kalau ada peningkatan sistem yang akan diterapkan di AJB. Karena secara konsep AJB adalah partner Tunas Jaya Group secara spesial ya. Kalau partner bagus tentu kami di Tunas Jaya Group pasti bagus. Jadi ada beberapa hal yang sedikit beri tambahan Pak atas perbincangan tadi. Pertama dari SOP. Memang idealnya SOP dibikin dulu baru sistem IT-nya didevelop. Namun yang kami tahu Pak Gede itu bersama-sama mendevelop sistem IT bersamaan dengan SOP. Demikian. Jadi artinya apa? Yang hanya menyarankan di dalam Pak Gede mendevelop sistem yang bersamaan dengan SOP. Jadi diharapkan di internal ada orang yang mampu menganalisa bisnis, Pak. Sebagai counterpart dari konsultan gitu, Pak. Itu harapan Tiang.
Karena dalam prosesnya beliau kan IT-nya jalan, nanti bagaimana menggunakan IT yang didevelop oleh Pak Gede, kemudian prosesnya seperti apa, gitu Pak. Itu. Kemudian juga yang tak kalah penting, Mbak, dari Pak Gede, mohon maaf ya kalau salah. Jadi ada jaringan IT yang perlu menjadi perhatian kita pertama, yaitu jaringan tentang LAN dan ini Pak, tentang WiFi. Jadi kemarin kita di MGP, kita sudah coba mensimulasikan, tapi kendala WiFi Pak, yang muter-muter terus gitu kan. Itu satu. Kedua, ini juga Microsoft Word-nya Pak kemarin. Jadi tidak semua standar. Microsoft Office. Microsoft Windows. Ya, Windows-nya. Windows ya. Ada yang pakai 7, Windows 7, Windows 10. Jadi koneksinya di antara mereka itu agak sulit. Kemudian ini yang mungkin program yang prioritas harus dilakukan. Yang nggak tahu selebihnya apakah server juga harus sekarang, tapi sepertinya enggak ya Pak De ya. Cukup nyewa dulu. Ya, itu harapan Tiang. Jadi yang paling penting yaitu, jadi ada orang internal analisa bisnis sebagai koordinator lah, sebagai counterpartnya konsultan. Yang contohkan begini Pak, kemarin yang sudah kita lihat yang sudah Pak Gede kerjakan, kita review kemarin, sehingga semua teman-teman yang di manajer AJB sedikit ada bayangan. Di situ sudah terangkum bagaimana beliau itu mendevelop sistem dari perencanaan Pak. Bagaimana rekrutmen kliennya, setelah kliennya dapat bagaimana penanganan ordernya, bagaimana ngitung budget didukung oleh harga perolehan sendiri dari procurement, bagaimana itu disupport oleh manajemen asetnya, penyusutannya pakai alat apa. Jadi semua sampai runutan ke bawah, sampai selesai itu benar-benar sampai ke akuntingnya nanti jadi satu Pak. Inilah orang yang mau dianalisa bisnis ngikutin pengal-pengal proses. Oh, proses ini. Oh, check and balance dan reorganisasi udah jalan. Oh, ini. Oh ya, oke. Kalau enggak berlanjut, kalau kita merasa Pak Gede belum optimal di situ, ya kita counter Pak Gede. Nah, kalau bisa jangan begitu Pak, rubah sedikit. Nah, mungkin begitu. Sehingga nanti jawaban Pak Gedut separtai itu terjawab. Jangan-jangan nanti setelah selesai dirubah lagi karena SOP berubah. Nah, itu. Mungkin itu dari Tiang Pak, sedikit masukan ya. Dari Tiang ini mudah-mudahan itu bisa memberi sedikit gambaran ya ke depan Pak. Semua. Semua. Ya, terima kasih. Turai. Ya, kalau boleh Pak simpulkan berarti apa yang Pak Gede sudah lakukan, jadi apa yang diberikan tugas oleh Pak Ale, ingat ini Pak Gede jadi tidak bisa berbeda kosong. Sudah itu yang sampaikan Gede, Tomang sama Pak Terwidi sebagai pemerhanya untuk menggodok kontraknya dan segera diselesaikan lah supaya bisa diimplementasikan. Oh Pak Gede, jadi secepatnya ini bisa nanti Pak Terwidi sebagai pemerhanya, Tomang sama Gede, mungkin masuk ya. Tidak lagi perlu kepada bos, kepada Pak Mayor, kepada saya ya. Jadi sudah ada penggantinya nih. Ya. Oke, kalau terima kasih banyak Pak Dr. Susono semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sudah mau ikut memberi masukan. Terpilih, tolong itu nanti segera ditindaklanjuti. Kalau minggu ini mungkin ada waktu. Oke, kita kasih apes. Semua. Semua Pak. Sampai kapan deh. Apa yang sudah diputuskan. Ya. Rencana. Tolong sampaikan pada Bapak. Kali ini bisa aja. Oke, Pak.
rekamannya disampaikan. Ya. Iya, iya. Oke. Sukses. Terima kasih. Oke, yang mau izin keluar. Pak Gede. Ya.